Nah, setelah kemudian Saljuk ini hancur, maka semua kesultanan Turki ini, kesultanan orang Turki dan yang lain-lain ini disatukan oleh satu orang lagi. Namanya siapa? Ini namanya. Maka kita masuk pada Utsmani. Yang menyatukan namanya Utsman Bey atau Ghazi Utsman. Jadi dia menyatukan seluruh kemudian bani-bani yang kemudian terpecah belah ini menjadi satu bani, makanya dia kemudian dianggap sebagai pendiri Utsmani. Tapi sebenarnya yang sudah memupuk dari awal adalah bapaknya, namanya Ertuğrul. Makanya sekarang kan Ertuğrul semenjak ada filmnya kan terkenal sekali di Indonesia. Sampai beberapa orang nama anaknya sekarang Ertuğrul, bukan lagi Fatih gitu kan ya. Nah ini adalah orangnya, ini anaknya Ertuğrul, Osman bin Ertuğrul. Nah dia ini kemudian berhasil menyatukan seluruh orang-orang yang ada di sini, dan dia punya satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Nanti saya ceritakan di situ. Nah Osman ini kemudian punya anak namanya Orhan. Nah sampai di titik ini itu orang-orangnya masih sama. Jadi wajahnya tuh masih wajah-wajah mirip-mirip Uighur. Jadi mirip-mirip Turki asli, nggak kayak sekarang. Kalau Turki kayak sekarang kita lihat loh, kok Turki ini kayak Eropa. Karena mereka sudah nikah sama banyak orang. Karena Orhan ini nanti punya istri orang Eropa. Ada yang bilang orang Serbia, ada yang bilang orang Bosnia, ada yang orang Yunani dan seterusnya. Nah ini Orhan lalu kemudian punya anak namanya Murad. Nah Murad ini yang kemudian melanjutkan penaklukan. Murad punya anak namanya Yildirim Beyazid. Yildirim sudah tahu kan artinya kan ya? Ada yang tahu artinya? Petir. Kenapa petir? Kenapa namanya Yildirim Beyazid? Karena dia bolak-balik Asia Eropa untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Asia Eropa. Dia balik menaklukkan Karaman, balik lagi menaklukkan sini, balik lagi menaklukkan. Jadi kemudian orang bilang dia petir karena gerakannya cepat sekali dalam jihad. Namanya Yildirim Beyazid ini kemudian ketika dia mau menaklukkan Konstantinopel, karena pengen kemudian menaklukkan Konstantinopel, nanti saya cerita kenapa sih ini orang pengen semua menaklukkan Konstantinopel, nanti saya cerita. Nah ketika Yildirim pengen menaklukkan Konstantinopel, dia bersentuhan dengan satu lagi kekuatan yang hebat yang baru muncul daripada Mongol. Salah satu keturunan daripada Genghis Khan itu masuk Islam. Akhirnya kemudian keturunannya ada namanya Timurlang. Nah Timurlang ini kemudian memerangi saudaranya sendiri. Karena dia bilang bahwa saya pengen jadi pemimpin seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Nah maka ketika dia memerangi kemudian kaum muslimin sendiri, akhirnya ketika berperang, setelah itu kemudian berhasil ditangkap sama Timurlang, ditahan di satu tempat. Kalau dari gambarnya kayaknya Yasil Jami ditahannya di sana. Nah ketika ditahan di sana, meninggal dalam kemudian kurungan. Setelah meninggal, anak-anaknya berebut kekuasaan. Anaknya berebut kekuasaan dan orang-orang mengira bahwa Turki sudah habis, Utsmani sudah habis. Tapi ternyata berhasil disatukan lagi oleh seseorang namanya Birinci Mehmet. Ini adalah Mehmet I yang kemudian menyatukan kembali seluruh Turki. Maka orang bilang inilah kemudian pendiri Turki yang kedua. Setelah kemudian Osman Ghazi, lalu kemudian Mehmet I. Dan Mehmet I ini adalah orang yang sangat penting bagi orang-orang Indonesia. Kenapa? Lihat pemerintah dia 1413 sampai 1421. Di zamannya dia itu diperintahkan Wali Songo untuk ke Indonesia. Nah jadi dia kemudian mendapatkan mimpi dari Rasulullah. Dalam mimpinya dia diminta untuk mengirimkan 9 orang untuk ke timur jauh untuk mengenalkan Islam kepada orang timur jauh. Maka dia langsung kemudian bikin satu kepanitiaan, diutus 9 orang yang kemudian diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim, lalu kemudian pergi mendarat di Gresik. Kemudian menyebarkan Islam di Gresik. Pada waktu itu Indonesia masih dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit rajanya namanya Brawijaya keempat kalau saya nggak salah. Brawijaya V. Nah, Brawijaya V ini kemudian punya istri namanya Siu Banci. Siu Banci ini seorang muslimah, dia keturunan daripada ulama juga. Nah ketika menikah, lalu kemudian hamil, lalu kemudian suaminya nikah lagi. Brekertabumi namanya, Brawijaya V. Nah itu nikah lagi sama seorang putri namanya Ratu Dwarawati. Nah Ratu Dwarawati ini ketika dia mau menikah, dia mengharuskan untuk suaminya menceraikan istri-istri yang lain. Akhirnya 80 orang diceraikan karena istrinya banyak. Jadi kalau sekarang 4, dulu 80 diceraikan. Nah salah satu yang diceraikan adalah Siu Banci dalam keadaan hamil. Dikirimkan kepada adipati di Palembang namanya Aryo Damar. Aryo Damar ini kemudian mengurus Siu Banci sampai melahirkan seorang anak namanya Panembahan Jinbun namanya. Nah lalu kemudian setelah dia melahirkan, dia nikah sama Aryo Damar yang sudah masuk Islam. Aryo Damar ganti nama jadi Aryo Dilah nikah sama Siu Banci, punya anak yang kedua namanya Raden Husein. Atau orang-orang Palembang nggak bisa sebut Husein, jadi Raden Kusen. Nah Raden Kusen ini sama kakaknya pergi ke Gresik, kemudian bertemu dengan Wali Songo. Lalu kemudian disuruh Wali Songo pergi ke daerah Jawa Tengah, ke hutan Gelagahwangi, buat satu kemudian kerajaan di situ. Namanya kerajaan di Gelagahwangi. Ketahuan sama kemudian Brawijaya ke-5,
Demak dipanggil, lalu kemudian ketahuan, oh ternyata ini anak saya. Enggak apa-apa, kamu di situ aja buat kerajaan, tapi ganti nama jadi Demak Bintoro. Dari situlah kemudian jadi kerajaan Demak, namanya Raden Fatah. Jadi Jin Bun itu namanya Raden Fatah. Dilantiknya oleh siapa? Dilantiknya oleh keturunan Mehmet. Mehmet I punya anak namanya Murad II. Murad II ini adalah bapaknya Muhammad Al-Fatih. Lalu kemudian dia banyak sekali menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Turki karena dia juga seorang yang sangat pintar bahasa Arab dan sangat tenang pembawaannya, sangat lembut pembawaannya, tapi kalau perang sangat luar biasa ngeri. Makanya orang-orang Hungaria, orang-orang Rumania, orang-orang ya manapun juga lah, Albania, semuanya takluk sama Murad. Murad punya anak, nah ini saya, gitu kan ya. Namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, saya kan namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi inilah kemudian pada tahun 1479 dia melantik Raden Fatah menjadi Sultan Demak. Jadi Indonesia punya banyak sekali kaitan dengan Utsmani. Jadi kalau di Indonesia sekarang bilang bahwa khilafah nggak ada, ya suruh belajar lagi sejarah. Nah, kenapa? Kalau belajar sejarah kita nggak akan bisa menafikan bahwa dari situlah kemudian datang Islam. Kalau bilang Islam Nusantara, kita berhutang banyak pada khilafah. Nah, kenapa? Karena khilafah itulah kemudian mengirimkan kemudian utusan-utusan ke Nusantara. Bisa difahami ya? Nah, kemudian ini Muhammad Al-Fatih yang nanti menaklukkan Konstantinopel. Kenapa sih kemudian 7 ini yang dipasang doang? Ya, karena ini kan ruangan penaklukan Konstantinopel. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti takluknya pada keturunan ke 7. Oke, kalau